saya Wulan Maulida, berprofesi sebagai apoteker ahli pertama. Saya dari instansi RSUD Pratama Sendawar yang berlokasi di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Untuk menjaga konsistensi penyampaian, narasi dalam video ini akan disampaikan dengan menggunakan sudut pandang ketiga. Oleh karena itu, istilah saya akan diganti menjadi penulis sebagai bentuk penyesuaian terhadap gaya penulisan ilmiah laporan aktualisasi. Selama bekerja di RSUD Pratama Sendawar, penulis mendapati beberapa isu terkait dengan pengelolaan stok di gudang farmasi. Karena itu, penulis mengangkat isu ini sebagai aktualisasi dengan judul Digitalisasi Manajemen Stok Obat dan BMHP dengan Pelabelan dan Tata Letak Efisien pada Gudang Farmasi RSUD Pratama Sendawar. Adapun kegiatan-kegiatan dalam aktualisasi ini adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu membuat mutasi stok digital. Ada 6 tahapan langkah dalam kegiatan ini. 1. Membuat format spreadsheet digital. Dilakukan dengan menginput satu persatu semua jenis obat atau BMHP yang tersedia pada semua gudang farmasi. Langkah ini mencerminkan nilai ASN kompeten, menunjukkan kemampuan teknis dan profesionalitas ASN. 2. Menginput data stok dari catatan manual. Di sini penulis memindahkan semua stok yang ada di kartu stok dan juga menyesuaikan dengan kondisi fisiknya untuk kemudian dijadikan saldo awal di dalam format spreadsheet yang sudah dibuat. Hal ini menunjukkan nilai adaptif dan akuntabel di mana penulis beradaptasi dengan sistem dan memastikan keakuratan data dari stok awal. Ketiga, melakukan uji coba pencatatan mutasi bersama mentor dan sejawat. Hal ini mencerminkan nilai ASN kolaboratif. Langkah keempat, mengintegrasikan data dari spreadsheet ke Google Form dan Google Drive. Di sistem digital ini, seluruh nama obat dari spreadsheet diintegrasikan langsung ke Google Form. Setiap kali petugas ingin mencatat obat masuk atau keluar, cukup buka Google Form yang sudah memiliki barcode lalu pindai saja untuk mulai input data. Begitu data terkirim, sistem otomatis memperbarui saldo stok terkini di spreadsheet utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari video tutorial berikut ini. Di sini bisa kita lihat jumlah masuk dari paracetamol sebelumnya adalah 0, kemudian kita buka link Google Form-nya, masukkan tanggal, nama obat, jumlah obat yang dimasukkan yaitu 100 tablet, pilih jenis transaksinya yaitu masuk dan kirim. Kemudian di spreadsheet-nya akan otomatis terupdate menjadi masuk 100 tablet. Agar tetap aman dan teratur, seluruh file akan diarsipkan setiap minggunya ke dalam Google Drive. Hal ini mencerminkan nilai adaptif yaitu inovatif dalam penggunaan teknologi digital. Kelima, menyusun panduan mutasi stok digital. Di sini penulis berkonsultasi langsung dengan Direktur RSUD Pratama Sendawar dalam penyusunan 2 SOP atau Standar Operasional Prosedur. Yang pertama ada SOP untuk pendataan dan pembaruan, dan yang kedua adalah untuk mutasi stok digital itu sendiri. Hasilnya dapat dilihat di sini. Hal ini mencerminkan nilai loyal dan berorientasi pelayanan karena memberikan kontribusi berkelanjutan bagi organisasi. Terakhir, melakukan evaluasi mutasi stok digital bersama mentor dan sejawat. Hal ini mencerminkan nilai harmonis karena menumbuhkan komunikasi dan kerjasama yang saling menghargai. Dan ini dia output dari kegiatan pertama. Kegiatan kedua, merapikan tata letak gudang. Kegiatan ini terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama, membuat pemetaan kondisi gudang. Langkah ini mencerminkan nilai akuntabel karena penulis bertanggung jawab dalam melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi aktual gudang farmasi, termasuk tata letak, kerapian, dan titik penyimpanan. Langkah kedua, meminta arahan tata letak dengan berkonsultasi bersama mentor dan teman sejawat. Hal ini mencerminkan nilai kolaboratif dan harmonis. Selanjutnya, penulis menyusun rencana tata letak dengan menggunakan denah sebagai berikut. Hal ini mencerminkan nilai kompeten,
karena penulis menerapkan kemampuan analisis dan perencanaan secara sistematis untuk menghasilkan desain tata letak gudang yang efisien. Langkah keempat, melakukan penataan ulang. Di sini, penulis menunjukkan nilai adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi gudang, serta menerapkan nilai kolaboratif karena penulis tidak bisa melakukannya sendiri tanpa dibantu oleh teman-teman sejawat. Dan inilah kondisi before after tata letak gudang. Kelima, memberikan labelisasi. Di sini penulis menunjukkan nilai berorientasi pelayanan karena memberikan kemudahan bagi seluruh staf farmasi dalam menemukan, menyimpan, dan mengambil obat ataupun BMHP sesuai kategori dan area penyimpanan. Tahapan terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pada perubahan tata letak. Di sini penulis menggunakan Google Form sebagai media evaluasi. Hasil yang didapatkan yaitu 100% dari 10 responden menyatakan telah terjadi perubahan signifikan pada perubahan tata letak yang mempermudah pencarian obat. Hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Dan ini dia output dari kegiatan 2, tata letak yang lebih rapi. Kegiatan ketiga, melakukan pelabelan obat. Terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, melakukan pendataan obat berdasarkan tanggal kadaluarsa. Obat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu obat merah yang mendekati kadaluarsa 1-3 bulan lagi, kuning untuk yang kadaluarsanya 4-6 bulan lagi, serta hijau untuk yang kadaluarsanya lebih dari 7 bulan lagi. Kegiatan ini menunjukkan nilai ASN akuntabel dan kompeten. Langkah kedua, membuat label warna dan mengaplikasikannya. Hal ini mencerminkan nilai ASN adaptif, loyal, dan berorientasi pelayanan. Dan terakhir, melaksanakan evaluasi label obat yang mendekati kadaluarsa. Dari 10 responden, didapatkan hasil 100% menyatakan setuju bahwa label obat dapat memberikan kemudahan dalam pengendalian obat kadaluarsa. Dan inilah output kegiatan ketiga. Kegiatan keempat atau terakhir, penulis melakukan sosialisasi dan simulasi sistem digital. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama, menyusun materi sosialisasi dan simulasi. Kegiatan ini menunjukkan nilai kompeten dan akuntabel. Selanjutnya, melakukan tahapan 2, 3, dan 4 sekaligus, yaitu sosialisasi, simulasi, dan diskusi atau tanya jawab. Tahapan ini diikuti oleh para petugas farmasi. Di sini, penulis menyampaikan paparan materi yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian diikuti dengan simulasi serta tanya jawab. Di 3 tahapan ini, penulis sekaligus mencerminkan nilai loyal, berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, serta kolaboratif. Dan langkah terakhir, penulis membuat notulen atau ringkasan hasil sosialisasi dan diskusi. Kegiatan ini mengandung nilai akuntabel dan loyal. Dan ini dia output dari kegiatan 4, yaitu petugas farmasi yang mengerti penggunaan mutasi stok digital. Berikut adalah kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini, yaitu kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, isu pencatatan stok manual yang sebelumnya menimbulkan kesalahan kini dapat teratasi dengan digitalisasi, serta tujuan dan manfaat telah tercapai dengan baik untuk mendukung terwujudnya visi rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk tindak lanjut kegiatan ini, yang pertama, sistem mutasi stok yang sudah berjalan akan terus disempurnakan, termasuk mengintegrasikannya dengan SIM-RS. Kedua, setelah terbukti efektif di gudang farmasi, sistem digitalisasi ini akan dikembangkan untuk diterapkan pada bagian logistik rumah sakit lain seperti depo, alat kesehatan, BMHP gigi, serta troli emergensi. Dan yang terakhir, penulis akan terus menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak agar setiap inovasi yang dilakukan selaras dengan misi organisasi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian paparan video dari penulis untuk laporan aktualisasi ini. Kurang lebihnya penulis mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.